471 Langit dunia yang bermasalah dan masyarakat apoteker hati api yang retak. Setelah runtuhnya Millennial Violet Oasis, Izroth menjelajahi daerah sekitarnya untuk mencari petunjuk tambahan. Sayangnya, petunjuk yang ia temukan tidak berhubungan dengan Trepasia yang sedang tidur. Izroth tergoda untuk menggunakan ramuan yang dapat membangunkan target yang telah tertidur, namun, ia tidak tahu apakah ramuan itu akan membahayakan Trepasia muda. Lagi pula, ramuan kesehatan yang digunakan Mirage padanya hanya membantu sesaat, lalu berdampak negatif di detik berikutnya. Terlalu berisiko dan tidak perlu untuk diambil. Izroth menggelengkan kepalanya dalam hati. Tidak ada batas waktu pasti untuk misi ini, sesuatu yang belum pernah ia temui. Biasanya, misi ini selalu memiliki batas waktu tertentu, atau akan ditandai sebagai tidak ada. Namun, ia tidak yakin apa maksud dari tanda yang ditampilkan. Apakah itu berarti sistem pun tak bisa memberinya batas waktu yang pasti? Apakah sama saja dengan tak ada batas waktu? Atau, akankah sistem otomatis memulai ketika Trepasia muda terbangun? Apapun yang terjadi, Izroth mengerti bahwa pertanyaannya takkan terjawab hingga Trepasia muda membuka matanya. Untuk saat ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dia masih belum bangun sampai akhir minggu ini, aku akan pergi ke Proximus dan mencari Wiseman of Everpeak. Kalau ada yang bisa memahami apa yang sedang terjadi, dialah orangnya. Izroth meninggalkan ruangan di lantai 5 dan menutup pintu di belakangnya. Selain dirinya dan Opal, tidak ada orang lain yang boleh masuk ke lantai 5 karena dianggap terlarang. Terlalu banyak faktor yang tidak diketahui, dan Istana Alam Mistis terdaftar sebagai zona aman oleh sistem selama Izroth tetap seperti itu. Oleh karena itu, itulah tempat teraman bagi Trepasia muda untuk tinggal. Lagi pula, ia tidak mungkin berkeliaran di RML, sambil membawa anak yang pingsan kemana-mana. Begitu Izroth melangkah keluar dari kamar di lantai 5, Opal membungkuk dan menyapanya dengan sopan. Sepertinya Opal memang sudah berdiri di sana, menunggu kedatangannya. Karena Opal sudah menjadi wajah yang familiar di Istana Alam Mistik, Izroth memutuskan untuk mengangkatnya sebagai juru tulis utama. Ini akan memberinya beberapa kebebasan tambahan. Salah satunya adalah mengeluarkan pemain jika mereka terlalu tidak tertib, bahkan jika Izroth sedang tidak ada. Ada yang salah? Tanya Izroth. Meskipun Opal punya akses ke lantai 5, Trepasia muda terbangun dari tidurnya hanya untuk keadaan darurat atau saat Izroth tidak ada. Jadi, jika Opal ada di sini, berarti pasti ada sesuatu yang berharga yang terjadi di lantai bawah. Tidak, semuanya beres. Karena saya diperintahkan untuk memberitahu Anda ketika Nona Langit Duniawi dan Perkumpulan Apoteker Virehet tiba, saya datang untuk membuat laporan. Hanya saja situasinya bukan darurat, jadi saya tidak ingin mengganggu handler Izroth, kata Opal sambil tersenyum. Oh, aku tidak menduganya akan datang 1 atau 2 hari lagi. Yah, kurasa tidak masalah karena aku sudah menyelesaikan persiapan untuk lantai 4. Ayo, kita sambut anggota baru Istana Alam Mistis kita, jawab Izroth sambil tersenyum riang. Langit Duniawi menghela napas panjang. Ada ekspresi gelisah di wajahnya, dan ia tampak sedang berpikir keras. Saat ini, ia berada di peron tepat di depan lantai 3 Istana Alam Mistik. Semuanya akan baik-baik saja, ujar orang di sebelah Weldiskis. Ia memiliki nama pemain Hand in Fire dan merupakan orang kedua yang memimpin Virehet Apothecary Society, Xingbai. Kupikir ini cara terbaik untuk menghindari terjebak dalam dunia guild-guild papan atas yang kacau. Tapi, sepertinya pandanganku masih terlalu naif tentang hal ini. Sekarang, ada orang-orang yang patah semangat dan tidak lagi ingin mengambil langkah maju ini. Weldiskis mendesah. Jangan bilang Kaisar Pil mulai ragu. Sebuah suara terdengar dari lantai atas. Weldiskis dan Xingbai berbalik ke arah tangga untuk melihat Izroth bersama Opal menuruni tangga. Kau pasti bercanda. Aku, Weldiskis, selalu menepati janjiku. Senang melihatmu sehat, Apoteker Izroth, kata Weldiskis sambil tersenyum tipis. Namun, sekilas, orang bisa tahu ada sesuatu yang mengganggunya. Apoteker Izroth, sapa Xingbai. Izroth mengangguk dan berkata, saya resmi menyambut Anda dan Perkumpulan Apoteker Hati Api Anda ke Istana Alam Mistik saya. Namun, harus saya akui jumlahnya agak lebih rendah dari yang saya perkirakan.
Izroth mengalihkan pandangannya ke pemain lain yang menemani Worthless Kiss dan Xingbai. Totalnya, hanya ada selusin. Menurut Worthless Kiss, perkumpulan apoteker Firehead beranggotakan 52 pemain. Meskipun ia memberitahu Izroth bahwa hanya sedikit yang mungkin tidak ingin mengikutinya, seharusnya tidak banyak yang merasa demikian. Lagi pula, keuntungan yang diberikan kepada mereka menguntungkan dan mencerminkan kemitraan, bukan bawahan. Lalu, mengapa lebih dari 30 pemain dari perkumpulan apoteker Firehead hilang? Worthless Kiss menggelengkan kepalanya sementara senyum lemah muncul di wajahnya. Awalnya, semua orang bersemangat, dan semuanya berjalan lancar. Namun, belakangan ini, kami menerima banyak tekanan dari beberapa guild papan atas untuk bergabung dengan pihak mereka. Beberapa metode guild lebih tegas daripada yang lain. Akibatnya, banyak anggota merasa terancam dan takut, jelas Worthless Kiss. Begini, Xingbai mengungkapkan apa yang terjadi beberapa hari terakhir. Ia bisa melihat bahwa Worthless Kiss tidak ingin membicarakannya karena ia menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Beberapa saat kemudian, Izroth mendapat gambaran lengkap tentang apa yang dialami Worthless Kiss, Xingbai, dan seluruh Firehead Apothecary. Tepatnya, seluruh situasi ini bermula setelah kunjungan pertama Xingbai ke istana alam mistisnya di ruang konferensi bersama guild-guild top lainnya. Di sanalah keberadaan Kaisar Pil kedua, Langit Duniawi, diumumkan. Setelah itu, beberapa guild menyelidiki perkumpulan apoteker hati api, serta latar belakang mereka, dan mencoba menjalin hubungan dekat dengan mereka. Namun, hal ini sendiri bukanlah masalah. Masalah sebenarnya baru muncul 3 hari yang lalu ketika mereka dihubungi oleh salah satu dari 10 guild teratas, Sindikat Headhunter. Guild inilah yang mengancam anggota mereka setelah Worthless Kiss menolak bertemu dengan pemimpin guild mereka. Ia telah mendengar cukup banyak rumor untuk mengetahui bahwa rumor-rumor itu pasti ada benarnya, oleh karena itu, ia tidak ingin berhubungan dengan orang yang begitu keji dan kejam. Namun, Worthless Kiss tidak menyadari bahwa rumor tersebut hanyalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Sindikat Headhunter tidak menyerah dan akan menghalangi anggota perkumpulan apoteker Firehead mereka untuk meninggalkan desa tempat mereka mendirikan markas sementara. Baru setelah beberapa anggota perkumpulan apoteker Firehead setuju untuk mengundurkan diri, mereka diizinkan untuk masuk. Kalau bukan karena Worthless Kiss yang menggunakan bantuan dan meminjam benda ajaib dari seorang rekannya yang memungkinkan dia beserta sekelompok sekutu di dekatnya menjadi tidak terlihat, maka dia dan kelompoknya saat ini kemungkinan besar masih terjebak di dalam desa itu. Tapi, itu belum berakhir. Kemarin, mereka dihubungi oleh guild papan atas lainnya, Blue Oasis. Tentu saja, Worthless Kiss dan anggota Firehead Apothecary Society lainnya tidak ingin berurusan lagi dengan guild-guild papan atas setelah pengalaman mereka dengan Headhunter Syndicate. Jadi, wajar saja, dia menolak mereka. Namun, siapa sangka Blue Oasis akan begitu gigih. Mereka sangat gigih ingin bertemu dengan mereka. Saking gigihnya, Blue Oasis sampai-sampai menyerang Sindikat Headhunter, yang telah memblokir markas sementara mereka selama berhari-hari. Rupanya, itu cara Blue Oasis menunjukkan itikat baik mereka. Worthless Kiss, tentu saja, mengucapkan terima kasih. Namun, ia tetap tidak ingin bertemu mereka dan semakin terjerumus dalam situasi yang sudah tidak stabil ini. Namun, setelah menjelaskan niatnya dengan jelas, Blue Oasis memperingatkannya bahwa berteman adalah pilihan terbaik yang bisa ia buat untuk Firehead Apothecary Society. Lagi pula, mereka telah menyelamatkan organisasinya dari sindikat Headhunter yang jahat. Sayangnya, meskipun kata-kata mereka tampak baik di permukaan, ada ancaman dan intimidasi samar yang tersembunyi di dalamnya. Pada akhirnya, Xingbai menggambarkan mereka dengan sempurna ketika ia berkata, yang lebih kecil dari 2 kejahatan. Ketidakhadiran Niflheim di Blue Oasis perlahan mulai terlihat. Metode mereka tampaknya menjadi jauh lebih agresif akhir-akhir ini. Namun, mereka belum cukup berani untuk menghancurkan citra mereka sepenuhnya. Soal sindikat pemburu kepala, sepertinya aku harus memotong salah satu lengan mereka sebagai peringatan. Karena Izroth memilih untuk menerima mereka, ia sudah menganggap Worthless Kiss dan Firehead Apothecary Society sebagai kaumnya sendiri. Mereka yang menindas kaumnya hanya punya satu nasib, kehancuran. Jangan salahkan dirimu sendiri. Terkadang, situasi seperti ini bisa mengubah kemalangan menjadi keberuntungan.
Sekarang, kau tahu siapa yang akan benar-benar mendampingimu di saat putus asa. Kau mungkin telah kehilangan banyak, tetapi kau telah mendapatkan lebih banyak lagi. Soal guild top itu, kau bisa serahkan urusan ini padaku, kata Izroth. Worthless Kiss mencamkan kata-kata Izroth. Memang, apa yang dikatakannya benar. Mereka yang pergi melarikan diri ketika masa-masa sulit. Namun, mereka yang masih bersamanya pantas mendapatkan kepercayaan dan keyakinannya. Pil bukan satu-satunya bakatmu, Apoteker Izroth. Sepertinya kau juga dikaruniai lidah perak. Terima kasih atas kata-kata baikmu, kata Worthless Kiss sambil tersenyum ramah. Aura gelisah yang menyelimutinya telah berkurang drastis. Ia tidak menyangka Izroth akan menghadapi dua guild papan atas untuknya atau perkumpulan apoteker Firehead-nya, tetapi mendengar kata-katanya saja sudah membuatnya sedikit terhibur. Setelah berbincang-bincang sebentar, Izroth memandu Worthless Kiss, Xingbai, dan anggota Firehead Apothecary Society ke lantai 4 Mystical Realm Palace. Seluruh lantai ini milik perkumpulan apoteker Firehead Anda. Saya sudah membuat beberapa pengaturan kecil, namun, jika Anda membutuhkan hal lain, jangan ragu untuk memberitahu Opal, dan dia akan memenuhi kebutuhan Anda. Jika ada sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan, hubungi saya langsung, dan saya akan mengurusnya, ujar Izroth. Namun, kata-katanya seolah masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan. Dia menyebut ini, kesepakatan kecil. 472 lantai 4 Istana Alam Mistis, panggilan dari Niflheim. Interiornya memiliki tata letak yang rumit sehingga membuat orang merasa seolah-olah baru saja melangkah ke dalam ruangan sebuah organisasi bergengsi. Ada puluhan kuali di area tengah ruangan yang langsung menarik perhatian Worthless Kiss dan anggota Firehead Apothecary Society. Mengapa? Karena setiap kuali berperingkat C. Rata-rata pemain di RML hanya mampu membeli kuali peringkat E yang mampu membuat pil tingkat 1. Bagi para apoteker yang terampil, bukan tidak mungkin mendapatkan kuali peringkat D yang mampu membuat pil tingkat 2 atau lebih rendah. Namun, kuali peringkat C masih di luar jangkauan sebagian besar pemain yang bukan anggota guild besar. Bahkan organisasi apoteker seperti Firehead Apothecary Society hanya memiliki 2 kuali peringkat C setelah susah payah mendapatkannya. Namun, hal ini bukan masalah saat ini, mengingat sangat minimnya apoteker peringkat 3 di RML. Lagi pula, sejauh yang diketahui semua orang, hanya 2 pemain yang mencapai level pembuatan pil tingkat 3. Namun, meskipun masih ada beberapa pemain tersembunyi di luar sana, jumlah apoteker peringkat 3 masih bisa dihitung dengan jari. Namun, yang benar-benar mengejutkan mereka adalah sebuah kuali di tengah ruangan. Kuali itu berwarna biru tua dengan gambar naga yang melilit bagian luar logamnya. Kuali itu memancarkan rasa intimidasi yang kuat, dan jika seseorang menatapnya terlalu lama, mereka akan melihat gambar naga itu melompat ke arah mereka. Efek ini menyebabkan beberapa pemain Firehead Apothecary Society, yang menatap kuali itu selama lebih dari beberapa detik, menutup mata, berteriak, dan mengangkat tangan untuk melindungi diri. Meskipun pada saat mereka membuka mata dan menyadari bahwa tidak ada naga, ekspresi malu segera muncul di wajah mereka. Kuali yang luar biasa, kata Worthless Kiss dengan nada terkejut. Ia salah satu dari sedikit pemain yang tidak terpengaruh oleh aura kuali tersebut. Namun, ia pun harus mengakui bahwa bekerja dengan kuali itu, meskipun mengasyikkan, juga sama mengerikannya. Rasanya satu gerakan yang salah akan membuat kuali itu melupakan bahan-bahannya dan malah melahap penggunanya. Kuali sekuat itu pasti berperingkat B. Tentu saja, Izroth tidak mendapatkan kuali-kuali ini sendirian. Sekalipun punya uang, belum tentu ia bisa membeli 1 kuali peringkat C dan 1 kuali peringkat B. Untuk itu, ia membutuhkan koneksi yang kuat. Untungnya, Izroth memiliki koneksi yang tepat, yaitu seorang administrator dari konsorsium 7 mimpi. Ketika Izroth menghubungi Metronome, ia dengan senang hati memenuhi kebutuhannya. Namun, bahkan Izroth pun tak pernah menyangka bahwa Metronome ternyata berhasil mendapatkan kuali peringkat B. Bahkan gedung apotek di Amaharpe hanya memiliki beberapa kuali peringkat C, yang diperuntukkan bagi apoteker peringkat 3. Tidak seperti kuali peringkat D, kuali peringkat C tidak gratis untuk digunakan oleh pemain, dan biaya penggunaannya membutuhkan koin emas yang cukup besar. Izroth menghabiskan sekitar 310 koin emas untuk membeli 1 kuali peringkat C.
Dengan nilai tukar emas terhadap RMB saat ini sebesar 1:225, totalnya hampir 70.000 RMB untuk satu kuali peringkat C. Sedangkan untuk kuali peringkat B, harganya bahkan lebih mahal lagi, mencapai 2.825 koin emas, lebih dari 630.000 RMB. Total harga kuali di lantai 4 saja sudah lebih dari 1 juta RMB. Meskipun keterkejutannya tidak berhenti di situ atas, pengaturan kecil, ada rak-rak buku penuh yang berjejer di dinding, penuh dengan buku-buku mulai dari herbal dan iklim hingga wawasan dan penelitian apoteker. Untuk bagian ini, Izrot harus mengunjungi kembali perpustakaan Istana Amaharpe dan gedung apoteker. Di sanalah ia dapat membeli salinan buku-buku pribadinya. Meskipun terdengar mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Jika bukan karena hubungan baik Izrot dengan penjaga buku dan para apoteker dari gedung apoteker, tidak akan semudah ini mengumpulkan semuanya semulus yang ia lakukan. Izrot juga memastikan untuk menyertakan beberapa wawasan pribadinya, serta resep pil potensial dengan beberapa deskripsi bahan yang belum ia temukan penggantinya di RML. Namun, ia membatasi akses sebagian besar tulisannya hanya untuk Worthless Kiss. Masih ada berbagai ujian yang harus dilalui orang lain jika mereka ingin mendapatkan kepercayaannya. Yang lebih parahnya lagi, ada sebuah konter kecil di dekat bagian belakang ruangan dengan seorang NPC laki-laki di belakangnya bernama Onyx. Ia seorang manusia yang tampaknya berusia akhir 50-an hingga awal 60-an, berambut abu-abu, dan bermata tertutup. "Siapa pria di sana?" tanya Singbai penasaran saat matanya tertuju pada Onyx. "Itu Tuan Onyx, manajer inventaris lantai ini. Jika Anda membutuhkan bahan-bahan yang ada di gudang, Anda perlu bertanya kepadanya. Selama bahan yang Anda inginkan tersedia, Anda tidak akan kesulitan mendapatkannya. Tentu saja, jika yang Anda cari tidak ada, Anda hanya perlu mengikuti instruksi yang diberikan oleh handler Izrot sebelumnya," jelas Opal sambil tersenyum ramah. "Kau benar-benar melampaui dirimu sendiri kali ini, apoteker Izrot." Worthless Kiss mendesah takjub. Sejujurnya, ia agak khawatir tentang area di mana perkumpulan apoteker Firehead-nya akan bekerja. Bukannya ia meragukan Izrot, namun, bahkan dengan penghasilannya dari Istana Alam Mistik, tidak akan mudah menemukan barang-barang yang tepat untuk mendirikan pusat penelitian dan penyulingan pil apoteker yang layak pakai. Namun, tampaknya ia sekali lagi meremehkan Izrot. Apoteker manapun di RML akan rela mati demi kesempatan bekerja di tempat setinggi itu. "Hanya masalah kecil yang tidak perlu dibahas," jawab Izrot acuh tak acuh. Namun, Worthless Kiss dan anggota perkumpulan apoteker Firehead merasa Izrot terlalu rendah hati. Namun, bagaimana mereka bisa tahu bahwa Izrot hanya mengatakan yang sebenarnya? Dibandingkan dengan apotek-apotek milik para apoteker tingkat tinggi, lantai 4 Istana Alam Mistiknya mungkin akan dianggap sebagai ruang bermain anak-anak. Namun, Izrot tidak terburu-buru untuk mencapai titik ini. Ia mengerti bahwa selama ia terus di jalan ini, bahkan apotek milik para apoteker tingkat tinggi pun tidak akan sebanding dengan yang ada di Istana Alam Mistiknya. Setelah Opal selesai memandu Worthless Kiss dan Firehead Apothecary Society berkeliling lantai 4, mereka bersemangat dan tak sabar untuk mulai bekerja. Namun, pada akhirnya, Worthless Kiss merasa jumlah anggotanya masih terlalu sedikit untuk beroperasi secara efisien dan memastikan Opal menyampaikan hal ini kepada Izrot. Menjadi seorang apoteker lebih dari sekadar meracik pil. Seseorang harus memahami dan terus meneliti berbagai subjek. Tidak hanya itu, eksperimen yang tak terhitung jumlahnya yang mungkin berakhir dengan banyak kegagalan biasanya menunggu mereka sebelum mencapai hasil yang diinginkan. Tanpa banyak orang yang bekerja di bidang yang berbeda, kemajuan keseluruhan penelitian dan pengembangan pil mereka akan sangat terhambat. "Serahkan saja urusan ini padaku. Meskipun aku mungkin perlu meminjam kehadiranmu sebentar nanti," kata Izrot. Worthless Kiss mengangguk dan menjawab, "Katakan saja, aku akan datang, tentu saja, selama aku tidak sedang membuat sesuatu yang penting. Bahan-bahan langka masih sulit didapat, dan sayang sekali jika kerja keras apoteker Izrot mengumpulkan bahan-bahan tersebut sia-sia." Izrot dan Worthless Kiss menyelesaikan beberapa detail di menit-menit terakhir sebelum Izrot meninggalkan apoteker di lantai 4 untuk mengerjakan urusan mereka sendiri. "Peristiwa dunia tinggal 18 hari lagi. Aku harus mulai bersiap. Jika kita harus kembali ke alam Sadahi atau segel di danau air mata rusak, RML akan kacau balau."
Aku harus mencari tahu apa yang sedang dilakukan Tempest di balik layar sesegera mungkin. Semoga, dia, membuat kemajuan dalam hal itu. Ada juga masalah Adipati Agung yang harus kuselesaikan. Izroth menyadari bahwa tanpa disadari ia telah memiliki banyak musuh di RML. Seluruh Netherrealm, Sadahi, Adipati Agung Kerajaan Pezenium, Kerajaan Tempest, dan sekarang, ada pusaran abadi, yang hanya sedikit atau bahkan tidak ia ketahui sama sekali. Sedangkan untuk karakter kecil seperti sindikat pemburu kepala, biasanya mereka tidak layak mendapatkan perhatian Izroth. Tapi, selama dia masih di dunia ini, tidak ada tempat baginya, dan sindikat pemburu kepala, untuk keduanya ada. Izroth tiba-tiba menerima peringatan dari sistem. Tak disangka, ternyata dari Niflheim yang meminta obrolan suara. Peringatan sistem, pemain Niflheim telah meminta obrolan suara. Peringatan sistem, apakah Anda ingin menerima obrolan suara masuk dari pemain Niflheim? Saya belum mendengar kabar darinya sejak kita berpisah saat penyerbuan Istana Laut Besar. Hari penyerbuan Istana Laut Besar berakhir, dan guild-guild teratas menerima berita mengejutkan yang hampir terlalu absurd untuk dipercaya. Kapten ketujuh dan ahli strategi utama, Niflheim, telah meninggalkan Blue Oasis. Kesetiaan Niflheim kepada Blue Oasis sudah dikenal luas, dan ia bukanlah nama yang remeh di RML. Ini merupakan pukulan telak bagi Blue Oasis dan peluang besar bagi beberapa guild besar, tidak termasuk guild papan atas. Sayangnya bagi mereka, Niflheim menolak mentah-mentah semua tawaran dengan alasan masalah pribadi. Tentu saja, hal ini membuat banyak orang kecewa. Namun, musuh-musuh Blue Oasis diam-diam merayakannya. Kehilangan Niflheim bagaikan kehilangan lengan atau kaki Blue Oasis. Mulai saat ini, mereka akan dianggap lumpuh. Mari kita lihat apa yang diinginkannya. Terima, kata Izroth. Peringatan sistem, Anda telah memulai obrolan suara dengan pemain Niflheim. Untuk mengakhiri obrolan suara kapan saja, cukup ucapkan, akhiri obrolan suara, atau buka antarmuka sistem pemain dan akhiri panggilan secara manual. Obrolan suara Niflheim, sudah lama, Izroth. Selamat juga karena telah berhasil menarik perkumpulan apoteker Firehead ke pihakmu. Sejujurnya, sepertinya kau punya lebih banyak rahasia daripada yang bisa dilacak. Obrolan suara Izroth, saya lihat beritanya menyebar cukup cepat sampai ke telinga Anda. Kalau begitu, saya rasa saya harus berterima kasih atas ucapan selamat Anda. Meskipun saya penasaran dengan alasan di balik kontak Anda. Izroth tidak terkejut bahwa seseorang dengan koneksi dan kecerdasan seperti Niflheim mengetahui hubungannya dengan Firehead Apothecary Society, terutama setelah peristiwa beberapa hari terakhir. Lagi pula, meskipun ia bukan lagi Kapten Blue Oasis, bukan berarti ia tidak memiliki metodenya sendiri. Obrolan suara Niflheim, terlepas dari apa yang terjadi, janji tetaplah janji. Aku telah menelepon untuk menepati janjiku, Izroth. Atau, apakah kau sudah kehilangan minat? Mengenai metode untuk mendapatkan wilayah, maksudku. 473 misi wilayah dan penaklukan, tamu terhormat telah tiba. Ketika rombongan Izroth pertama kali tiba di permukiman Clearwater, mereka mengadakan pertemuan dengan anggota Blue Oasis sebelum penyerbuan dimulai. Dalam pertemuan ini, Guan Yu dan salah satu kapten Blue Oasis, Minus, saling bertukar kata-kata yang tidak bersahabat. Demi menyelamatkan muka Blue Oasis, sekaligus pemimpin Guild Asgard, tanpa menyinggung Izroth dan kelompoknya sebelum penyerbuan dimulai, Niflheim mengirim pesan pribadi kepada Izroth. Sebagai balasan atas penolakannya, Niflheim menawarkan untuk memberi Izroth metode perolehan wilayah di RML. Tentu saja, Niflheim tidak pernah menyangka segalanya akan berakhir seperti di Istana Laut Besar, terutama dengan Gardenia tidur yang keluar sebagai pemenang utama. Namun, janji tetaplah janji. Beberapa hari telah berlalu, tetapi Izroth tidak pernah menghubungi Niflheim mengenai situasi wilayah tersebut. Karena itu, Niflheim memutuskan untuk mengirim pesan kepadanya untuk berjaga-jaga jika ia lupa. Lagi pula, terlalu banyak kejadian mengejutkan yang terjadi minggu ini. Sebenarnya, Niflheim ingin menghubungi Izroth lebih awal. Namun, bohong jika ia mengatakan tidak menyimpan dendam terhadap Izroth setelah apa yang terjadi dengan Blue Oasis. Meskipun ia mengerti bahwa Blue Oasis lah yang bersalah, ia yakin Izroth sengaja merekayasa keadaan. Meskipun setelah beberapa hari ia menenangkan diri, dendam Niflheim terhadap Izroth telah sirna sepenuhnya.
Ia menyadari bahwa bukan Izroth yang ia sesali beberapa hari terakhir, melainkan dirinya sendiri. Sebagai ahli strategi Blue Oasis saat itu, ia seharusnya lebih menyadari niat awal Izroth untuk menguji mereka. Namun, ia menyadari apa yang terjadi sudah terlambat. Ketika Niflheim mengungkap kebenaran ini, ia menyadari bahwa karakter Izroth bukanlah sesuatu yang terlalu rumit. Malahan, ada sifat yang terlalu menyederhanakannya. Hanya saja karena terlalu menyederhanakannya, orang lain jadi mudah mengabaikannya dan melewatkan permukaannya karena terus menggali sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada. Pada akhirnya, Niflheim menemukan dua hal tentang Izroth. Pertama, di atas segalanya, ia tampak sangat menghargai kepercayaan. Kedua, ia tak pernah menoleransi ketidakjujuran. Wilayah, aku mengesampingkannya karena itu bukan prioritas utama. Izroth tidak lupa, hanya saja ada hal-hal yang lebih mendesak untuk diselesaikan selama beberapa hari terakhir ini. Belum lagi, masih banyak yang harus ia urus untuk mempersiapkan perang yang akan datang. Meskipun begitu, mengetahui cara memperoleh wilayah adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Obrolan suara Izroth, tentu saja, saya masih tertarik. Obrolan suara Niflheim, kukira begitulah adanya. Setahu saya, ada dua metode untuk mendapatkan wilayah di RML. Meskipun, kalau mau jujur, hanya satu metode yang memungkinkan saat ini. Metode yang digunakan Blue Oasisku disebut misi wilayah. Dengan menyelesaikan serangkaian misi untuk wilayah tersebut, kamu mendapatkan hak untuk memilikinya. Misi-misinya mungkin akan bervariasi tergantung wilayah mana yang ingin kamu dapatkan, tetapi konsep keseluruhannya tetap sama. Tentu saja, mendapatkan hak untuk memilikinya dan memilikinya adalah dua hal yang berbeda. Untuk benar-benar memiliki wilayah, kamu harus membayar harga yang sangat mahal. Jika bukan karena hubungan kuat Blue Oasis dengan beberapa investor swasta, mustahil untuk membayar wilayah tersebut, bahkan jika Blue Oasis menabung seluruh anggaran guild tahunan mereka untuk 4 tahun ke depan. Untungnya, ada orang-orang yang melihat manfaat tak terbatas yang diberikan oleh sebuah wilayah. Bahkan anggaran tahunan guild papan atas selama 4 tahun pun tidak mampu membeli satu wilayah. Apalagi Blue Oasis harus menyelesaikan tugas-tugas seperti menjadi yang pertama menyelesaikan raid baru yang harus berada pada tingkat kesulitan hardcore. Wilayah macam apa Blue Oasis itu setelah harga dan persyaratan yang begitu mahal? Obrolan suara Izroth, dan metode lainnya. Obrolan suara Niflheim, sederhana, penaklukan wilayah. Sesuai namanya, Anda mengambil alih wilayah dengan paksa. Saya yakin Anda sekarang mengerti mengapa saya bilang ini tidak mungkin. Memang, seperti yang dikatakan Niflheim, saat ini, hampir semua wilayah yang telah dijelajahi pemain adalah milik salah satu kerajaan di RML. Semua kerajaan ini didukung oleh beberapa eksistensi kuat, jika tidak, bagaimana mungkin mereka bisa mempertahankan kekuatan dan pengaruh mereka begitu lama? Jika sebuah guild mencoba mengambil alih sebagian wilayah mereka dengan paksa, mereka akan hancur hanya dengan satu jari di hadapan kekuatan militer seluruh kerajaan. Lupakan satu guild, bahkan jika dengan suatu keajaiban ke-10 guild teratas bekerja sama secara berdampingan, dengan kekuatan mereka saat ini, itu masih akan menjadi upaya yang menggelikan. Penaklukan wilayah, sayangnya ini di luar jangkauan, untuk saat ini. Untuk sementara, aku harus bergantung pada misi wilayah untuk mendapatkan akses ke wilayah. Kupikir dana yang kumiliki saat ini sudah cukup, tapi ternyata masih kurang. Haruskah aku mengunjungi kota Danaharpe? Danaharpe adalah kota yang terletak di kerajaan Amaharpe tempat para pengrajin berkumpul. Pandai besi, alkemis, apoteker, jika ada orang di Amaharpe yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang kerajinan, mengunjungi Danaharpe adalah suatu keharusan. Di tempat inilah pula bangunan apoteker utama Amaharpe didirikan. Ini berarti jika Izroth ingin menjadi apoteker tingkat 4, ia tidak punya pilihan selain pergi ke Danaharpe untuk mengikuti ujian. Tidak, aku harus fokus menguasai jurus pedang yang tersisa sebelum perang. Saat itu, kesempurnaan Kaisar Kekosongan tanpa batasku seharusnya sudah lengkap. Soal apakah aku bisa membuat kemajuan berarti seiring waktu tanpa hukum kekosongan, itu tergantung pada keberuntunganku. Saat Izroth dan Niflheim melanjutkan percakapan mereka, sebuah topik menarik yang menarik perhatian Izroth muncul. Obrolan suara Niflheim,
Apakah kamu tahu tentang tuntutan yang beredar agar rekaman penyerbuanmu terhadap Sleeping Gardenia dipublikasikan? Obrolan suara Izroth, oh, aku tidak berniat melakukan hal yang tidak perlu. Soal ketua Guild Sleeping Gardenia, aku tidak bisa bicara mewakilinya. Di RML, pemain bisa merekam permainan mereka. Namun, kebanyakan pemain tidak selalu mengaktifkan fitur ini karena mereka harus membayar biaya penyimpanan rekaman jika melebihi jumlah tertentu. Tentu saja, situasinya berbeda untuk guild papan atas, terutama saat menjalankan raid. Untuk memastikan mereka bisa seefisien mungkin dan menghindari kesalahan yang berulang, guild papan atas memastikan untuk merekam setiap langkah terakhir dalam Dungeon dan raid mereka. Hal ini juga berlaku untuk guild papan atas seperti Sleeping Gardenia. Niflheim lalu menjelaskan situasi tersebut kepada Izroth, dan dia agak terkejut melihat bagaimana situasi itu tanpa disadari menjadi tidak terkendali. Rupanya, setelah pengumuman dunia mengenai penyelesaian raid hardcore dalam waktu singkat, segerombolan pemain berbondong-bondong ke forum RML untuk mengumpulkan informasi. Prestasi sebesar itu seharusnya tidak mungkin dicapai dengan cara konvensional, sehingga sebuah utas populer di forum RML dimulai dengan judul "Penyalahguna bug tidak boleh diberi hadiah". Di utas inilah para pemain mulai menuntut agar Sleeping Gardenia atau perusahaan merilis rekaman video raid Izroth dan Sleeping Gardenia. Mereka tidak yakin bahwa para pemain mampu melakukan apa yang diumumkan melalui sistem. Tentu saja, gerakan ini, bisa dibilang, tidak mendapatkan momentumnya sendiri. Ada banyak guild papan atas yang diam-diam mendukung dan mendesak solusi. Lagi pula, mereka tidak bisa membiarkan Sleeping Gardenia memonopoli proses luar biasa seperti itu sendirian. Meskipun perusahaan di balik RML meyakinkan para pemain bahwa tidak ada penyalahgunaan bug yang terjadi dalam penyerbuan tersebut, individu dan perusahaan yang mendukung guild-guild papan atas bukanlah orang-orang yang bisa diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, perusahaan di balik RML berada dalam posisi yang sulit. Sedangkan Mariposa, pemimpin guild Sleeping Gardenia, telah memutuskan bahwa penyalahgunaan bug hanyalah tuduhan belaka dan tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak merilis rekaman tersebut. Lagi pula, Mariposa bukan orang bodoh. Ia tahu ada orang-orang di luar sana yang memiliki motif tersembunyi. Obrolan suara Niflheim, begitu, kurasa itu masuk akal. Tidak akan ada yang mau membocorkan rahasia mereka secara sukarela. Belum jelas langkah apa yang akan diambil kompi itu, tapi kau harus bersiap. Apapun yang terjadi dalam penyerbuan itu, ini hanya tebakanku, tapi pasti akan terungkap. Saat itu tiba, kau akan berada di radar beberapa individu yang sangat kuat, Izroth. Ah, penjara bawah tanahnya sudah dimulai. Aku pamit dulu. Jaga kesehatanmu, Izroth. Peringatan sistem, pemain Niflheim telah mengakhiri obrolan suara. Setelah Niflheim mengakhiri panggilan, Izroth merenungkan kata-kata terakhirnya. Pada akhirnya, RML dan dunia nyata bagaikan dua entitas terpisah yang pada akhirnya terikat satu sama lain. Meskipun pengaruhnya di RML tidak kecil di antara para pemain, pengaruhnya juga tidak sebesar itu. Sedangkan untuk dunia nyata, Izroth tahu bahwa pengaruhnya hampir nol. Dalam jangka panjang, ia mengerti bahwa ini bisa menjadi masalah. Perhatian saya sepenuhnya tertuju pada RML akhir-akhir ini. Namun, saya tidak bisa mengabaikan kurangnya pengaruh saya di dunia nyata. Untuk memastikan fondasi saya tidak tergoyahkan, saya harus menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, modal saya masih belum cukup. Setelah menambahkan 3 lantai ke Istana Alam Mistis, membayar pajak toko pribadi, menangani beberapa urusan di dunia nyata, dan memberikan potongan 10% kepada Gardenia Tidur atas penyediaan sumber daya, Izroth hanya memiliki 541.500 koin emas atau 121.837.500 RMB. Meskipun jumlah ini cukup besar bagi kebanyakan orang, dibandingkan dengan mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh nyata, jumlah tersebut sangat kecil dan tidak layak disebut. Saat Izroth asyik dengan pikirannya, ia mendengar langkah kaki tergesa-gesa menaiki tangga, yang membuatnya mengerutkan kening dalam hati. Langkah kaki itu terdengar seolah-olah orang itu sedang kebingungan dan panik. Pak, pengendali Izroth, Pak, ada tamu terhormat menunggu Anda di bawah. Kata Agathe, salah satu pegawai NPC pria muda. Namun, alih-alih ekspresi panik di wajahnya yang Izroth duga, Agathe justru menunjukkan kegembiraan,
dan ekspresi yang sudah sering dilihat Izrod pada banyak pria, kegilaan. Tamu yang terhormat, Izrod tidak mengharapkan tamu hari ini selain Worthless Kiss dan Firehead Apothecary Society. Apakah mereka memberitahumu nama mereka? Tanya Izrod. Ya, Tuan. Si cantik itu, tamu terhormat itu menyebut dirinya si bijak dari puncak abadi. Kata Agathe. Sang bijaksana Everpeak. Dari apa yang Izrod ketahui tentang Krixelsia, dia adalah seorang penyendiri. Apa yang membawanya ke Amaharpe? Lebih tepatnya, mengapa dia ada di istana alam mistisnya? 474 kenangan yang hilang, pengumuman mengejutkan dari Izrod. Sementara itu, di lantai pertama istana alam mistis, para pemain tak lagi fokus membeli pil. Sebaliknya, perhatian mereka tertuju pada keindahan menakjubkan yang baru saja melangkah masuk ke istana alam mistis. Level dan statusnya tersembunyi, dia pasti NPC langka. Benarkah? Ini pertama kalinya aku melihat NPC langka. Aku penasaran apa dia memberikan misi khusus. Mungkinkah dia datang untuk menemui Kaisar Pil secara pribadi atau menanyakan identitasnya? Cantik sekali. Apa yang kau harapkan? Kau tidak lihat telinganya. Dia anggota ras Trepasia. Semuanya cantik. Trepasia. Ku dengar ada pemain yang menjadi Trepasia. Aku juga ingin menjadi Trepasia. Kupikir Trepasia di rumah lelang itu cantik, tapi dia tidak sebanding. Kurasa bahkan di antara ras Trepasia, ada tingkat kecantikan yang berbeda-beda. Sebagian besar pemain belum pernah bertemu NPC langka, oleh karena itu, mereka bersemangat dan terus berspekulasi tentang tujuannya berada di toko pemain. Namun, bagaimana reaksi mereka jika tahu bahwa dia bukan NPC langka, melainkan makhluk legendaris? Makhluk legendaris ini, tentu saja, adalah Wiseman of Everpeak, Krixelsia. Beberapa pemain mencoba mendekati Krixelsia, tetapi setiap kali ada yang mendekat, mereka merasa mengantuk. Saat mereka tersadar, entah bagaimana mereka sudah semakin jauh dari Krixelsia. Krixelsia menyapu pandangannya di antara kerumunan. Namun, orang yang dicarinya tak terlihat. Sedangkan para pemain yang hadir, ia tak menghiraukan mereka. Ada aura di sekelilingnya yang tak terlihat oleh mata orang lain. Aura ini membuat ketika seseorang mendekat dalam jarak beberapa meter dari Krixelsia, pikiran mereka akan kosong dan memasuki kondisi sadar. Selama waktu itu, orang tersebut akan menjauh dari Krixelsia, dan ketika mereka sadar, mereka akan tampak seperti hanya terhanyut sejenak. Meskipun mantra itu tampak sederhana di permukaan, sebenarnya mantra itu cukup rumit dan membutuhkan kendali mana yang sangat kuat. Kalau aku benar, aku tidak bisa diam saja. Krixelsia melihat ke arah tangga di sisi lain ruangan. Tepat saat ia melihat ke arah tangga, Krixelsia mendengar suara familiar bergema dari arah itu. Istana alam mistis tutup sampai besok untuk pemeliharaan penting. Aku harus meminta semua orang untuk pergi. Suara itu mengumumkan, yang membuat perhatian semua orang tertuju ke arah tangga. Lihat, itu pemilik istana alam mistis. Yang jadi bagian dari kelompok Sleeping Gardenia yang berhasil menyelesaikan raid hardcore itu. Beruntung banget, andai guild top mau nge-carry aku. Kalau kamu mau di-carry oleh guild papan atas, kenapa kamu tidak cari toko populer dulu? Tapi, tunggu dulu, kenapa kita harus pergi tiba-tiba? Aku masih belum selesai melihat semuanya. Kalau begitu, kau harus permisi dulu, kata Izrod. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba, kilatan cahaya terang menyelimuti tubuh setiap pemain di lantai pertama dan kedua istana alam mistis. Cahaya apa ini? Aku tidak bisa bergerak. Tunggu, aku masih harus membeli. Pada saat itu, semua pemain di dalam Mystical Realm Palace, kecuali mereka yang tergabung dalam Firehead Apothecary Society, telah menghilang dari toko. Peringatan sistem, semua pemain berstatus tamu, di Istana Alam Mistis telah berhasil dikeluarkan. Peringatan sistem, Istana Alam Mistis sekarang dalam mode akses terbatas untuk pemain berstatus sekunder atau lebih tinggi. Dalam sekejap mata, Istana Alam Mistik yang dulu sibuk dan ramai kini begitu sunyi hingga terdengar suara jarum jatuh. Seandainya aku tahu Sang Bijak sedang berkunjung pribadi ke Istana Alam Mistikku, aku pasti sudah membuat pengaturan yang lebih baik, ujar Izrod sambil melangkah ke lantai pertama Istana Alam Mistik. Mata Krixelsia sedikit melebar karena terkejut saat melihat Izrod. Namun,
Ekspresinya segera kembali normal saat ia mendesah pelan. Dia lalu melanjutkan, sepertinya kau senang sekali terlibat dalam urusan yang merepotkan. Padahal, karena kau pemilik tempat ini, kurasa itu akan menyelamatkanku dari masalah. Oh, dari cara bicaramu, sepertinya aku bukan alasan kunjunganmu. Meskipun kau ada di sini, aku juga tidak perlu repot, ujar Izrod. Ia sulit percaya Krixelsia mau datang jauh-jauh ke Amaharpe hanya untuk berkunjung ramah. Jika bukan untuk mengunjunginya, Izrod punya gambaran umum tentang alasan Krixelsia datang ke tempat ini. Beberapa saat kemudian, Izrod dan Krixelsia berada di dalam ruangan di lantai 5 Istana Alam Mistik. Saat ini, Krixelsia dengan hati-hati memeriksa Trepasia muda, yang masih tertidur lelap. Bagaimana kau mengetahui keberadaannya? Tanya Izrod. Saat ia hendak pergi ke Everpeak dan mengunjungi Krixelsia, hal itu menimbulkan beberapa pertanyaan tentang bagaimana ia tahu lokasi Trepasia muda. Izrod hanya bisa berharap niatnya tidak buruk. Jika memang buruk, ia tidak yakin apakah batasan sistem pun akan cukup untuk mencegah Krixelsia mengambil tindakan. Mengenai menghadapi seseorang seperti Krixelsia secara langsung, Izrod mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, itu sama saja dengan membuang nyawanya sia-sia. Namun, mengingat Krixelsia tampak damai dan tidak menunjukkan niat jahat, Izrod yakin kekhawatirannya tidak berdasar. Beberapa hari yang lalu, aku merasakan aura kuno milik anggota ras Trepasiaku. Aura-aura ini seharusnya tidak ada di masa ini. Ketika aku pergi untuk menyelidiki, aku menelusuri jejak semua orang yang terlibat dan berakhir di sini, jelas Krixelsia sambil mengulurkan tangannya, dan kabut lembut berwarna pelangi menyelimuti Trepasia muda. Aura kuno, mungkinkah dia merujuk pada sosok-sosok legendaris yang ditarik ke pusaran langit itu? Lagi pula, merasakan aura di kerajaan Pezenium dari Proximus, kemungkinan besar dia bukan satu-satunya yang tahu keberadaan gadis ini di sini. Sepertinya aku ceroboh. Seolah merasakan pikiran Izrod, Krixelsia berkata, jika kau khawatir tentang orang lain yang mungkin menemukan keberadaan anak ini melalui cara yang mirip denganku, kau tidak perlu khawatir. Aku sudah menghapus semua jejaknya. Namun, kau tetap harus berhati-hati. Ada orang-orang yang tidak akan menghentikan penyelidikan mereka. Beberapa menit berlalu saat Krixelsia menyelesaikan pemeriksaannya terhadap Trepasia muda. Bisakah dia dibangunkan? Tanya Izrod. Krixelsia terdiam sejenak sebelum menjawab, jika kau bertanya apakah aku mampu memaksanya bangun, jawabannya adalah ya. Namun, tidak perlu sampai sejauh itu karena nyawanya tidak dalam bahaya. Dia akan bangun sendiri ketika bulan berikutnya terbenam dan matahari kembali bersinar. Sampai saat itu tiba, aku akan tinggal bersamanya. Maafkan aku atas gangguanmu. Begitu. Kalau begitu, pertanyaanku harus menunggu lebih lama lagi. Kau adalah tamu di Istana Alam Mistisku. Jika kau butuh sesuatu, katakan saja, dan petugas utama, Opal, akan membantumu. Dia akan berada tepat di luar pintu jika kau membutuhkannya, kata Izrod. Ia lalu berjalan menuju pintu keluar dan melanjutkan, dengan adanya Wiseman di sini, dia berada di tangan yang tepat. Ada beberapa hal yang harus saya tangani, jadi Anda harus memaafkan kepergian saya yang mendadak ini. Krixelsia mengangguk kecil dan menjawab, lakukan apa yang harus kau lakukan. Izrod keluar dari ruangan di lantai 5 dan melangkah ke koridor. Opal, toko akan tutup untuk sisa hari ini. Untuk saat ini, kamu akan melayani tamu kita. Pastikan kebutuhannya terpenuhi, kata Izrod. Baik, Handler Izrod. Aku tidak akan mengecewakanmu. Opal menjawab dengan membungkuk hormat dan senyum di wajahnya yang tak mampu menyembunyikan antusiasmenya. Ketika Agate memberitahunya tentang kehadiran sang bijak, Opal hampir pingsan karena terkejut. Siapa yang tidak mengenal sang bijak Everpeak yang terkenal dari kerajaan Proximus? Lebih dari segalanya, Opal merasa terhormat bisa melayani tamu yang begitu terhormat. Sekarang, karena Wertliskis dan Firehead Apothecary Society sudah tiba, sudah waktunya untuk memanggil semua orang. Aku sudah menunda masalah ini cukup lama. Sudah waktunya aku mulai bergerak sedikit. Beberapa saat yang lalu, setelah Izrod meninggalkan ruangan di lantai 5. Senyum mengembang di wajah Krixelsia saat ia menatap Trepasia kecil. Ia dengan lembut mengusap pipi anak yang sedang tidur itu dengan punggung tangannya. Sudah lama sekali, Arteria. Apa ingatanmu tentangku sudah hilang?
Krixelsia berbicara dengan suara lembut. Tetapi, dia tidak mendapat respons dari anak yang sedang tidur itu. Kemudian pada hari itu, suatu pertemuan tengah berlangsung di dalam ruang konferensi di lantai pertama Istana Alam Mistik. Senang sekali semua orang bisa hadir dalam waktu sesingkat ini, ujar Izroth sambil mengalihkan pandangannya ke para pemain yang duduk di meja konferensi. Luna, Ziyi, Hals, Guan Yu, Valentine, semua anggota tetap Izroth hadir. Namun, bukan hanya mereka yang hadir. Mirage, Azalea, Worthless Kiss, Gu Chao, Qi Jiguang, Midnight, Omega, bahkan Metronome pun ada di sana. Bagaimana mungkin aku berani duduk diam saat saudaraku memanggil? Ujar Guan Yu. Dia kemudian melanjutkan, meskipun ada banyak wajah yang tidak dikenal di sini. Waktu kau bilang tuanku ada di sini, kupikir kau sedang berdiskusi tentang sihir, jadi aku bergegas menghampiri. Sekarang, aku merasa seperti ditipu. Valentine menggelengkan kepala dan berkata sambil tersenyum lemah. Apa cuma sihir yang bisa kau pikirkan? Kau benar-benar pantas disebut maniak sihir. Ejek Ziyi. Meskipun kau harus mengakui, dedikasi seperti itu memang mengagumkan. Tapi, aku tidak mengerti semua ketertarikan pada sihir. Garis depan adalah tempat semua kesenangan terjadi. Hals menyeringai. Bagus sekali, saudaraku, seru Guan Yu. Kalian berdua berani tidak menghormati sihir. Ayo, biarkan kakak besar ini memberi kalian berdua pelajaran. Kata Valentine. Kenapa kakak perempuan itu memanggil dirinya kakak laki-laki? Mirage bertanya pada Luna yang duduk di sebelahnya. Tapi, sebelum Luna sempat menjawab, Valentine sudah menjawab, Men. Aku kan laki-laki, tahu nggak? Tunggu, bukankah kita pernah bertemu sebelumnya? Men, nggak mungkin. Tapi kamu cantik banget. Kok bisa-bisanya kamu jadi laki-laki? Mirage tersentak saat dia sama sekali mengabaikan bagian akhir kalimat Valentine. Ahahaha, kakak Izroth, kau tak pernah bilang kau punya penonton seramai itu. Aku, Gu Chao, tidak menyesal bergabung Gu Chao berbicara, namun, ia menggigit lidahnya di tengah kalimat dan meringis kesakitan sambil menutup mulutnya. Sudah ku bilang jangan coba-coba bicara terlalu cepat, Gu Chao. Kalau kau pelan-pelan bicaranya, mungkin kau tak akan sering menggigit lidahmu. Sungguh, efek samping dari skill itu aneh sekali. Worthless Kiss mendesah. Apakah dia akan baik-baik saja? Tanya Midnight sambil mengerutkan kening. Dia tampak cukup tegap. Aku yakin dia akan baik-baik saja. Omega tertawa terbahak-bahak saat melihat Gu Chao menggigit lidahnya. Berisik, gumam Azalea dalam hati. Kalau bukan karena gurunya yang meminta kehadirannya di sini, dia pasti sudah pergi dari tempat ramai ini. Begitu banyak wanita cantik berkumpul di satu tempat. Sayang sekali kita harus membahas bisnis, komentar Metronome. Izroth mengetuk meja 2 kali sambil mengangkat telapak tangannya. Setelah itu, semua orang terdiam karena ruang konferensi tiba-tiba dipenuhi keheningan. Kita akan segera memperkenalkan mereka, tapi pertama-tama, semua orang harus tahu kenapa saya memanggil mereka ke sini hari ini, ujar Izroth. Ia kemudian melanjutkan, awalnya, saya bermaksud menunggu 1 atau 2 bulan lagi, namun, waktu terus menjadi kemewahan yang jarang didapatkan saat ini. Lalu, tanpa membuang waktu lagi, Izroth mengumumkan, aku berencana untuk membuat sebuah guild, yang berdiri di atas yang lain. Siapa di sini yang bersedia mengikutiku? Ucap Izroth, namun ia disambut keheningan sementara ekspresi tak percaya muncul di wajah hampir semua orang yang hadir. Apa mereka baru saja mendengarnya dengan benar? Izroth, anomali yang sama yang tak terprediksi oleh guild-guild papan atas, ingin mendirikan guildnya sendiri. Jika berita ini sampai keluar dari ruangan ini, pasti akan menimbulkan kegemparan besar. Hal seperti ini niscaya akan mengganggu keseimbangan rapuh guild-guild papan atas. Namun, semua orang memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka, mengapa sekarang? 475 perkenalan, energi penindas turun ke Istana Alam Mistik. Ziyi adalah orang pertama yang angkat bicara, jadi, akhirnya kamu memutuskan untuk melanjutkannya. Sejujurnya, aku terkejut kamu memilih untuk menunggu selama ini. Memang, butuh waktu lebih lama dari yang aku perkirakan, komentar Luna sambil tersenyum tipis.
Kalian berdua sudah tahu tentang ini selama ini. Tanya Hals dengan tidak percaya. Bukankah ini hanya masalah waktu? Jawab Ziyi. Sebenarnya, Izroth tidak pernah memberitahu Luna maupun Ziyi tentang rencananya untuk mendirikan guild. Namun, mereka berdua yakin bahwa hal itu tak terelakkan. Ia bukan tipe orang yang akan bergabung dengan guild lain dan bekerja di bawah orang lain, ini sudah jelas. Lagi pula, jika ia mau, dengan keahliannya, ia bisa dengan mudah menjadi bagian dari guild papan atas pilihannya. Sebaliknya, Izroth memutuskan untuk bergerak ke arahnya sendiri. Hal ini membuat Izroth hanya punya dua pilihan, terus maju tanpa berubah, atau membuat guildnya sendiri. Jika Izroth memilih opsi pertama, bahkan jika suatu hari ia berhasil mencapai puncak, itu akan melalui jalur yang sangat tidak efisien. Pada akhirnya, Izroth hanyalah satu orang. Jika ia menghabiskan waktunya untuk mengatur setiap detail kecil, bagaimana ia bisa memusatkan perhatiannya untuk menjadi lebih kuat dengan ketenangan pikiran? Pada akhirnya, Izroth menerima kenyataan bahwa ia bukan lagi individu yang sama yang berdiri di puncak tujuh alam. Dunia ini berbeda dan memiliki seperangkat aturannya sendiri. Jika seseorang ingin mengatasi dan mengubah aturan dimanapun, maka mereka membutuhkan satu hal, kekuatan, dan, saat ini, itulah yang menurut Izroth paling kurang. Belum, kekuatanku tak cukup untuk berdiri di puncak dunia ini dan dunia luar. Sampai aku mencapai titik itu, hidupku akan selalu menjadi milik mereka yang lebih berkuasa dariku. Apapun dunianya, ini tak bisa diterima. Mengetahui bahwa hidupnya bisa jatuh ke tangan orang lain kapan saja sungguh tak tertahankan bagi Izroth. Ia tak akan membiarkan nasibnya ditentukan oleh apapun atau siapapun selain dirinya sendiri. Tanpa peringatan, Guan Yu berdiri dengan ekspresi serius di wajahnya sambil menatap Izroth. Semua orang tampak terkejut dengan tindakan tiba-tiba Guan Yu, terutama mereka yang telah lama mengenal Guan Yu. Mereka belum pernah melihatnya bersikap seserius itu. Katakan padaku satu hal, apa yang kau katakan sebelumnya, tentang berdiri di atas yang lain, apa kau serius? Tatapan Guan Yu tak pernah lepas dari Izroth, menunggu jawabannya. Ekspresi Izroth berubah setelah Guan Yu menanyakan pertanyaan itu. Untuk sesaat, sifat riangnya lenyap sepenuhnya dan digantikan oleh tekanan yang begitu kuat. Tekanan ini menyebabkan keringat dingin mengalir di punggung orang-orang di ruang konferensi. Izroth tidak menggunakan keahlian atau teknik khusus apapun untuk menghasilkan efek ini. Hanya saja, pada saat itu, sikapnya secara keseluruhan telah berubah. Kalau aku sudah bilang, tentu saja aku akan menepati janjiku, ujar Izroth saat suasana mulai terasa berat. Keheningan yang mencekam mengikuti kata-kata Izroth. Namun, yang pertama memecah keheningan ini adalah Guan Yu, dengan senyum penuh keyakinan tersungging di wajahnya. Suasana tegang menghilang saat ekspresi riang Izroth kembali, yang membuat semua orang bernapas lega. Bagus, aku tahu aku tidak salah memanggilmu saudaraku. Pria sejati, guild papan atas apa, sekarang saudaraku sudah bergerak, siapa yang bisa menghentikan langkahnya? Hahaha, seru Guan Yu sambil tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian melanjutkan, saudaraku, tentu saja, aku, Guan Yu, akan mengikutimu. Aku agak tersinggung kau repot-repot bertanya. Beraninya aku memanggilmu saudara kalau aku malah mengabaikanmu setelah sekian lama. Kau tinggal bilang saja, dan aku akan maju terus, kata Hals. Aku ikut. Aku punya firasat kalau terus bersamamu, aku akan menemukan beberapa jenis sihir yang menarik, komentar Valentine. Benar, kan? Bukankah dia selalu menarik hal-hal menarik? Petualanganku takkan pernah habis kalau aku tetap di sini. Jadi, kau boleh ikut. Midnight juga ikut, Mirage memastikan sambil menunjuk Midnight dengan ibu jarinya. Hei, jangan cuma jadi sukarelawan. Tapi, kurasa aku nggak ada kerjaan lain. Jadi mending aku lanjut aja jagain kamu, kalau nggak, siapa tahu bakal repot banget kamu nanti. Midnight mendesah sambil mengusap-usap belakang kepalanya, tak berdaya. Kapan aku pernah bikin masalah? Mirage mendengus. Itu bagian yang pertama kali disangkalnya. Gumam Omega. Dia lalu menghadap Qi Jiguang dan bertanya, apa yang sedang kamu pikirkan, Qi Jiguang? Saya akan bergabung. Saya telah menyaksikan kekuatan dan karakternya secara langsung. Dia adalah seseorang yang cukup layak untuk saya, Qi Jiguang, ikuti, tegas Qi Jiguang tanpa ragu.
Aku punya firasat kau akan berkata begitu. Yah, orang tua itu pasti akan membunuhku kalau aku meninggalkanmu sendirian. Pasti seru melihat kemana arah kita. Omega menyeringai. Worthless Kiss menghela napas panjang sambil berkata, kalau beberapa hari yang lalu, aku pasti agak ragu. Lagi pula, alasanku ingin pindah ke istana alam mistis adalah untuk menghindari keisengan guild-guild papan atas. Namun, sepertinya sudah terlambat untuk menghindari mereka. Kalau begitu, lebih baik aku bergabung dengan seseorang yang kupercaya. Worthless Kiss telah menyaksikan sendiri bagaimana guild-guild papan atas bertindak ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ia yakin Izroth bukanlah tipe orang yang akan menggunakan cara-cara serupa. Azalea, Gu Chao, dan Metronome juga setuju untuk bergabung. Namun, yang paling mengejutkan, Metronome telah mengundurkan diri dari posisi administrator di konsorsium Seven Dreams sebelum kedatangannya. Ini berarti ia meramalkan bahwa momen yang ditunggu-tunggunya akhirnya tiba. Namun, meninggalkan konsorsium Seven Dreams sebelum ada yang pasti adalah langkah yang berani baginya. Namun, hal itu menunjukkan tingginya risiko yang bersedia ia ambil. Tak butuh waktu lama bagi semua orang untuk memberikan jawaban mereka kepada Izroth. Kini, hanya tersisa dua orang yang belum mengucapkan sepatah kata pun, Luna dan Ziyi. Kalian berdua tidak akan mengatakan apapun. Tanya Guan Yu dengan alis berkerut. Kenapa aku harus bilang apa-apa? Aku sudah memberikan jawabanku sejak lama, kata Ziyi. Aku juga, tambah Luna. Baik Luna maupun Ziyi, dengan cara mereka masing-masing, telah memberikan jawaban mereka kepada Izroth. Bagi mereka, pertanyaannya bukanlah tentang apakah, melainkan kapan. Karena semua orang sudah setuju untuk bergabung denganku, aku tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan kalian. Sebagai balasannya, aku hanya meminta dua hal dari kalian. Pertama, jangan pernah mengkhianati kepercayaanku atau kepercayaan orang-orang di ruangan ini. Yang kedua, ingatlah satu hal. Kita akan selalu membalas kebaikan 10 kali lipat dan penghinaan 1000 kali lipat. Jika seseorang membantu salah satu dari kita, maka ia membantu kita semua. Jika seseorang menindas salah satu dari kita, maka ia menindas kita semua. Jangan pernah lupakan ini, seru Izroth saat semua orang mengukir kata-katanya di benak mereka. Beberapa saat kemudian, setelah suasana tenang, akhirnya tiba saatnya bagi semua orang untuk memperkenalkan diri. Lagi pula, belum semua orang pernah bertemu sebelumnya karena koneksi utama mereka adalah Izroth sendiri. Luna, Ziyi, Guan Yu, Hals, dan Valentine semuanya memperkenalkan diri. Mereka diikuti oleh Mirage dan kemudian Azalea yang kurang banyak bicara, yang memberikan perkenalan singkat. Berikutnya adalah Metronome. Nama saya Metronome, mantan administrator konsorsium Seven Dreams. Saya senang bertemu Izroth di ibu kota Amaharpe tak lama setelah RML pertama kali diluncurkan. Kami telah melakukan beberapa pertukaran sejak saat itu, dan sekarang kami di sini, kata Metronome. Di antara semua yang hadir, kecuali Luna dan Hals, secara teknis dialah yang paling lama mengenal Izroth. Ini agak mengejutkan karena tidak ada orang lain yang tahu tentang keberadaannya sampai beberapa saat yang lalu. Namaku Qi Ji Guang. Aku adalah kelas petarung yang pernah berkelana bersama Izroth dan beberapa rekan lainnya di sini melintasi kerajaan Proximus, kata Qi Ji Guang. Kau Qi Ji Guang, itu. Petarung terkenal Qi Ji Guang, seru Hals, yang ditanggapi Qi Ji Guang dengan anggukan kecil. Qi Ji Guang dikenal sebagai salah satu petarung jarak dekat terbaik, bahkan mungkin yang terbaik, bukan hanya di RML, tetapi juga di dunia. Namun, ia dikenal sebagai sosok yang tertutup. Banyak guild ingin merekrutnya ketika mendengar ia bergabung dengan RML, tetapi Qi Ji Guang menolak semuanya. Karena itu, Hals terkejut mengetahui bahwa Qi Ji Guang yang sama ingin bergabung dengan guild saudaranya. Oh, petarung terkenal, kita harus bertukar petunjuk kapan-kapan, kata Guan Yu bersemangat. Kapanpun kau mau, jawab Qi Ji Guang tanpa ragu. Ia bukan orang yang mudah menyerah saat menghadapi tantangan. Lagi pula, ia juga tertarik pada kekuatan lawan. Perkenalan kemudian berlanjut dengan Worthless Kiss yang tampil. Namaku Worthless Kiss, dan aku apoteker tingkat 3. Kelasku biasa saja, karena fokus utamaku adalah membuat ramuan. Senang bertemu kalian semua, Worthless Kiss menyapa dengan sopan. Namun,
Semua orang tercengang ketika dia selesai berbicara. Dia apoteker tingkat 3, bukankah itu berarti dia salah satu dari 2 kaisar pil? Memikirkannya saja sudah konyol. Serikat-serikat papan atas pasti akan marah besar kalau tahu kedua kaisar pil itu berasal dari faksi yang sama, komentar metronome. Ah, benar juga. Bukankah kaisar pil yang lain ada hubungannya dengan toko ini? Kenapa mereka tidak ada di sini bersama kita? Tanya Omega penasaran. Kau benar, apa mereka pemalu? Kudengar kaisar pil pertama tidak suka terlihat di depan umum, kata Mirage. Siapa bilang mereka belum ada di sini? Seru metronome, yang membuat Mirage dan Omega mengangkat alis mereka. Kurasa sekaranglah saat yang tepat, kata Izroth sambil resmi memberitahu semua orang tentang identitasnya sebagai kaisar pil. Namun, hanya segelintir yang terkejut. Lagi pula, ada orang-orang yang lebih dekat dengan Izroth yang sudah lama menghubungkan semua hal. Kau, kupikir mencurigakan kau bisa mengeluarkan begitu banyak pil kelas 3 di tempat itu di Blazing Tempest Domain. Jadi, ternyata begini. Mirage mendesah tak berdaya. Berapa banyak lagi rahasia yang dimiliki Izroth? Kaisar Pil. Dengan gelar itu dan kekuatan sebesar itu, bisakah dia menjadi ahli pengobatan tradisional di dunia nyata? Gumam Qi Jiguang dalam hati. Tak lama kemudian, Midnight dan Omega pun menyusul dengan perkenalan mereka. Sama seperti Qi Jiguang, Midnight dan Omega pernah bepergian bersama Izroth dalam sebuah misi di kerajaan Proximus. Ternyata Omega tumbuh bersama Qi Jiguang. Ia adalah kelas prajurit bertipe tank yang fokus utamanya adalah intersepsi serangan dan perlindungan kelompok secara menyeluruh. Sedangkan Midnight adalah kelas saman langka yang disebut Seven Chain Sage. Kelas ini mampu memanggil totem yang dapat memperkuat dan bahkan menyembuhkan pemain dalam jangkauan pengaruhnya. Orang terakhir yang memperkenalkan diri adalah Gu Chao. Meskipun Gu Chao yang terakhir, ia tentu saja bukan yang paling tidak penting. Ia mengejutkan semua orang ketika mengumumkan bahwa ia bukan pandai besi peringkat 3, melainkan pandai besi peringkat 4. Gu Chao mendengar tentang Izroth dari langit duniawi dan pergi ke istana alam mistis untuk melihat sendiri karakternya. Oleh karena itu, ia menantang Izroth untuk berlomba di depan istana alam mistis. Siapapun yang dapat mengeluarkan item dengan kualitas terbaik akan menang. Tak perlu dikatakan lagi, Izroth memenangkan kompetisi tersebut. Izroth akhirnya mendapatkan rasa hormat Gu Chao, yang mulai memanggilnya kakak laki-laki sebagai cara untuk menunjukkannya. Kejutan tak pernah berakhir denganmu, kan? Metronome meringis. Meskipun sumber informasinya luas, bahkan ia sendiri tidak tahu identitas dan hubungan Gu Chao dengan Izroth. Namun, Izroth memberikan senyuman sederhana dan riang sebagai balasannya. Sekarang setelah perkenalan selesai, tepat saat Izroth hendak berbicara, seluruh istana alam mistik berguncang hebat seolah-olah dilanda gempa bumi. Energi yang menindas menerpa semua orang di ruang konferensi. Rasanya seperti ditimpa beban ratusan pon. Saat itulah Izroth menerima peringatan dari sistem. Peringatan sistem, batas waktu untuk misi kebangkitan garis keturunan yang hilang telah diubah. Selanjutnya bab 476 Trepasia Muda Bangkit.